Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Dalam sekejap, 20 tahun berlalu. Bencana ketiga, yang terakhir, adalah berkah leluhur kuno. Wang Lin bergumam sambil melihat ke depan. Ada sebuah tablet batu di hadapannya, dan di atasnya terukir semua informasi tentang 3 ujian dan 7 bencana klan kuno. Setelah sekian lama, Wang Lin menutup matanya dan suara yang muncul ketika dia melewati bencana pertama dari percobaan ketiga dan memperoleh setetes darah jiwa bergema di benaknya. Jika saya ingin langit ini runtuh, ia akan runtuh. Jika saya ingin bumi ini hancur, maka bumi ini akan hancur. Jika saya ingin makhluk mati, tidak ada yang berani menghentikan saya. Jika saya ingin tidak ada makhluk surgawi yang tetap hidup, siapa yang berani menyelamatkan mereka? Saya kuno, saya lahir sebelum dunia muncul dan bertahan sebelum dunia dimulai. Namun, sebelum saya, masih ada benda langit. Karena para dewa ingin menjadikanku budak mereka, biarkan aku menghancurkan mereka. Jika saya gagal, keturunan saya akan menjadi musuh para dewa selama beberapa generasi, hingga tidak ada lagi dewa yang tersisa. 9 tetes darah jiwa. Saya menghadiahkannya kepada ketiga putra saya untuk memimpin klan kuno saya. Saat 9 lagu dan 3 tanda muncul, tunggu reinkarnasiku, tunggu pewarisku muncul. Wang Lin sedang duduk di dalam kuil leluhur, dan tubuhnya layu seperti mayat. Jubah putihnya longgar dan tampak seperti hanya menutupi tubuhnya. Dalam benaknya, suara ini bergema selama 50 tahun. Awalnya hanya seperti gumaman, namun seiring berjalannya waktu, suaranya menjadi semakin intens, seperti raungan. Sekarang seolah-olah seseorang terus-menerus mengaum di telinganya. Keinginan dan keengganan yang menantang surga dalam suara ini membuat darah Wang Lin mendidih. Ketika seluruh darahnya mendidih, tubuhnya tidak dapat menahannya dan mulai layu. Saat ini, dia seperti mayat. Namun, dia tidak terlihat lemah sama sekali, tetapi sepertinya mengandung vitalitas dan kekuatan yang mengejutkan. Rasanya begitu tubuh Wang Lin pulih ke keadaan ketika dia memasuki kuil leluhur, kekuatan tubuh fisiknya akan mencapai tingkat yang mengerikan. Percobaan ketiga klan kuno memiliki 3 bencana. Setelah darah surgawi ras kuno, itu adalah pemisahan 3 jiwa Dao kuno. Setelah selamat dari ini, kekuatan kuno anggota klan kuno akan meningkat pesat. Banyak anggota dari 3 klan yang telah mencapai 27 bintang dan menjadi raja telah mengalami ketiga cobaan dan 7 bencana. Secara khusus, 2 musibah terakhir dari persidangan ketiga harus terjadi di kuil leluhur masing-masing klan. Namun, karena perbedaan individu, peningkatan kekuatan dan kekayaan setiap orang berbeda. Dalam waktu 50 tahun, Wang Lin masih duduk di sana, hampir tidak bergerak sama sekali. Dia membiarkan suara itu bergema di benaknya, dan hanya setelah Pangeran Jidu pergi, Wang Lin merasakan datangnya bencana kedua pada persidangan ketiga. Raungan di benaknya menjadi semakin kuat dan darahnya tampak semakin mengamuk. Perasaan panas muncul dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dao kuno 3 jiwa terbelah, gumam Wang Lin. Dari tablet batu, dia mengetahui bahwa apa yang disebut pemisahan 3 jiwa Dao kuno tidak akan membagi jiwa asalnya menjadi 3 bagian. Sebaliknya, dia harus menanggung 3 perpecahan dan fusi total. Dia harus menanggung rasa sakit yang luar biasa di setiap perpecahan dan akan membutuhkan ketekunan yang besar untuk menyatukan kembali jiwa asalnya untuk perpecahan kedua. Setelah setiap fusi, jiwa dan tubuh asalnya akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Begitu dia mengalami 3 siklus, dia akan selamat dari bencana ini. Tidak ada kematian dalam musibah ini, namun kuncinya adalah waktu untuk bertahan. Semakin lama seseorang bertahan, semakin besar manfaatnya. Rasa sakit sebesar ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa, bahkan keluarga kekaisaran pun tidak bisa bertahan lama. Kebanyakan orang tidak sabar menunggu kehancuran total dan seringkali memilih untuk melebur di tengah jalan. Akibatnya rejeki yang didapat berbeda-beda antar orang. Selama pemisahan 3 jiwa Dao kuno, seseorang dapat memilih untuk bergabung kapan saja. Sejak zaman kuno, ada orang-orang yang sangat gigih. Namun, meskipun bencana ini tidak menyebabkan kematian, jika seseorang membiarkan jiwa asal mereka hancur total dan kemudian tidak dapat menyatukannya, kematian dapat terjadi.
Oleh karena itu, bahkan keluarga kekaisaran dan mereka yang memiliki ketekunan yang tinggi pun jarang membuat pilihan ini. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan bertaruh satu kali pada pembagian pertama. Sangat sedikit orang yang berani mempertaruhkan nyawanya selama perpecahan kedua. Sangat sedikit orang yang berjudi untuk ketiga kalinya, dan hampir semuanya meninggal. Rumor mengatakan bahwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya Grand Empirin terkuat, Gu Dao, yang memilih untuk hancur total dan akhirnya berhasil. Dibandingkan dengan musibah kedua pada percobaan ketiga, musibah ketiga tidak dapat dianggap sebagai musibah yang nyata. Berkah leluhur purba sebenarnya merupakan penghargaan dari leluhur purba. Mungkin itu adalah sepotong kenangan, mungkin itu adalah mantra yang tidak lengkap, atau mungkin itu adalah sepotong darah leluhur kuno yang sangat murni. Dan bahkan ada kemungkinan itu adalah darah jiwa. Namun, peluang itu hanyalah rumor dan merupakan sesuatu yang dibuat-buat oleh generasi mendatang. Dikatakan bahwa bahkan Grand Empirin Gu Dao tidak mendapatkan darah jiwa selama pemberkatan leluhur kuno. Namun, dikabarkan bahwa apa yang diperoleh Grand Empirin Gu Dao sungguh luar biasa, namun tidak ada yang tahu apa itu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tubuhnya mulai bergetar dan darahnya mulai mendidih. Semburan rasa sakit muncul dan menyatu dengan suara gemuruh di benaknya. Mereka menyatu menjadi kekuatan misterius yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia dengan jelas merasakan jiwa asalnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Akhirnya, dimulai. Wang Lin tiba-tiba mendongak, dan matanya tenang. Dia telah menunggu 50 tahun untuk hari ini. Apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak darah jiwa untuk memungkinkan tubuh Li Muwan memasuki alam dewa abadi dengan aman? Semuanya bergantung pada ini. Semakin banyak retakan muncul di jiwa aslinya dan diikuti semburan rasa sakit yang tak terbayangkan. Namun, tingkat rasa sakit ini adalah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Wang Lin. Ketika Wang Lin sedang mengalami bencana kedua, riak melingkar muncul di luar kuil leluhur. Riak-riak ini menyebar ke segala arah dan hampir menyelimuti seluruh kota kekaisaran Si kuno. Fenomena aneh ini langsung menarik perhatian seluruh anggota Si kuno. Patung leluhur kuno melepaskan lingkaran cahaya, seseorang sedang mengalami bencana. Dari 9 lingkaran cahaya, sepertinya ini adalah bencana kedua pada percobaan ketiga. Ini harus menjadi perpecahan pertama. Jika yang kedua, akan ada 18 lingkaran cahaya. Anehnya, kuil leluhur tidak akan pernah dibuka hanya untuk satu orang. Orang-orang selalu harus menunggu sampai keluarga kekaisaran mengumpulkan cukup banyak orang untuk membuka kuil leluhur. Tetapi saya belum pernah mendengar hal seperti itu dalam beberapa tahun terakhir. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang mencoba bencana ini dan berapa lama hal itu bisa bertahan. Biasanya, itu berakhir hanya dalam beberapa hari. Orang-orang Si kuno tidak terkejut dengan lingkaran cahaya dari patung leluhur kuno. Jelas sekali bahwa mereka pernah melihat ini sebelumnya, dan setelah melihat sekilas, mereka tidak lagi memperhatikannya. Namun yang tidak mereka ketahui adalah ketika 9 lingkaran cahaya muncul, Kaisar Si kuno dan Ji Du sama-sama menoleh. Ji Du sedang berdiri di samping jendela kamarnya, memandang ke kejauhan. Istrinya ada di sampingnya, juga melihat ke arah itu bersamanya. Juga pada saat ini, di Origin Mountain, Song Tian berjalan keluar dari pintu budidayanya yang tertutup dengan tangan di belakang punggungnya. Dia melihat ke arah kota kekaisaran. Dengan tingkat kultivasinya, dia pasti akan memilih untuk membelah jiwanya sepenuhnya untuk pertama kalinya, jadi waktu yang dibutuhkan tidak akan singkat. Lupakan saja, ketika dia berkultivasi dengan pintu tertutup sebelumnya, saya bertindak 2 kali. Meskipun saya kemudian mengakui Ji Du sebagai kaisar, saya memang menyinggung perasaannya terlebih dahulu. Dan setelah dia tiba, dia tidak melanjutkan masalah ini. Saya akan menjaganya selama perpecahan pertamanya sebagai pembayaran. Song Tian terbang ke udara dan menghilang. Dia muncul di luar kuil leluhur dan kemudian duduk dengan punggung menghadap kuil. Tidak seorang pun diperbolehkan berada dalam jarak 10.000 kaki dari kuil leluhur. Pelanggar akan mati. Wang Lin menahan rasa sakit jiwa yang terbelah ketika dia merasakan kedatangan dan kata-kata Song Tian. Dia tahu Song Tian datang dengan niat untuk menjaganya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengirimkan pesan perasaan kepada Song Tian. Terima kasih banyak.
Tidak perlu, aku hanya menjagamu pada bagian pertama sebagai pembayaran atas tindakan melawanmu. Song Tian tidak berbalik tetapi melihat ke langit. Setelah merenung sebentar, dia menutup matanya. Meskipun dia sangat menderita pada perpecahan pertama, berkat tingkat kultivasinya saat ini, dia bisa merasakan sesosok tubuh diam-diam melihat ke atas. Wang Lin akrab dengan sosok itu. Guru, gumam Wang Lin. Dia tahu gurunya tidak akan meninggalkan Dao kuno tanpa alasan. Gurunya datang karena Xuan Luo ingin melindunginya ketika dia berada pada posisi terlemah dalam menanggung bencana. Di langit, Xuan Luo menatap kota kekaisaran Si kuno dan patung leluhur kuno. Samar-samar dia bisa merasakan aura Wang Lin dari kuil leluhur. Dia memiliki senyuman di wajahnya dan tatapannya lembut. Kamu sudah lebih kuat dari guru. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan guru adalah menjagamu saat kamu lemah selama jiwa terbelah. Perasaan guru dan murid bukanlah sesuatu yang perlu diungkapkan. Meskipun Wang Lin dan Xuan Luo bukan lagi murid dan guru, dalam hati Wang Lin, Xuan Luo akan selamanya menjadi gurunya. Dan di dalam hati Xuan Luo, satu-satunya muridnya masihlah anak yang dibawanya dari dunia gua ke klan kuno. Di kuil leluhur, meskipun Wang Lin mengalami rasa sakit yang luar biasa, dia merasakan kehangatan. Dia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan membenamkan dirinya sepenuhnya ke dalam jiwa asalnya saat jiwa itu terbelah. Dengan gurunya di sini, dia tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Wang Lin duduk di sana tanpa bergerak, tetapi rasa sakit dari pemisahan jiwa asalnya menjadi lebih hebat, seperti badai menyapu seluruh tubuhnya. Saat dia duduk di sana, sebuah bayangan muncul di atasnya, dan itu terhubung ke kepalanya. Bayangan ini memiliki retakan di sekujur tubuhnya dan jumlah retakan semakin bertambah. Di beberapa tempat, retakan tersebut tampak menyatu sehingga menimbulkan pemandangan yang mengejutkan. Bayangan ini adalah proyeksi eksternal dari jiwa asal Wang Lin. Jika itu adalah anggota klan kuno lainnya, mungkin mereka tidak dapat menahan rasa sakit dan akan memilih untuk bergabung setelah 3 hari. Namun, bagi Wang Lin, ini hanyalah permulaan dan masih jauh dari akhir. 3 hari lagi berlalu, orang-orang di kota kekaisaran Si kuno telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka merasa lingkaran cahaya di sekitar patung Si kuno bertahan lebih lama dari biasanya. Ini telah berlangsung total 6 hari, beberapa hari lebih lama dari biasanya. Sepertinya di antara orang-orang yang mengalami musibah, ada beberapa yang memiliki ketekunan yang besar. Namun, meski menarik perhatian, waktu 6 hari bukanlah waktu yang lama. Orang-orang secara bertahap melupakan anomali di sini. Hingga hari ke-9, hari ke-15, hari ke-30, dan setelah 2 bulan, lingkaran cahaya di sekitar patung leluhur kuno masih tetap ada di sekitar kota kekaisaran. Pada saat ini, semakin banyak orang Si kuno yang melihat patung leluhur kuno dengan kaget. Mereka merasa kumpulan orang ini telah bertahan terlalu lama. Waktu tanpa disadari berlalu dan 6 bulan berlalu. Menambahkan 2 bulan dari sebelumnya, perpecahan jiwa pertama Wang Lin telah berlangsung selama 8 bulan. Selama 8 bulan ini, hampir semua orang di kota kekaisaran Si kuno akan melihat ke arah patung leluhur kuno untuk melihat apakah lingkaran cahaya masih ada di awal setiap hari. Semakin banyak diskusi memenuhi seluruh kota kekaisaran. Ini menjadi topik hangat di kalangan masyarakat di kota kekaisaran. Orang-orang berubah dari kaget menjadi ngeri dan kemudian dari ngeri menjadi gembira. Saat ini adalah puncak kegembiraan mereka. Karena hanya ada 4 bulan dari rekor 1 tahun perpecahan jiwa pertama terlama di Si kuno. Saat orang-orang Si kuno berdebat, Wang Lin masih duduk tak bergerak. Namun, bayangan di sekelilingnya sudah hancur berkeping-keping. Kaki bayangan itu telah menghilang dan hanya separuh sosoknya yang tersisa. Angka ini benar-benar buram, seolah akan menghilang kapan saja. Meskipun mata Wang Lin terpejam, dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia harus tetap sadar selama seluruh proses. Penderitaan selama 8 bulan tidak membuatnya menyerah. Dia akan menunggu jiwa asalnya hancur total sebelum dia menyatu. Raungan leluhur kuno adalah satu-satunya yang tersisa di pikirannya. Saat dia bertahan dengan kekuatan penuhnya, bulan ke-9 tiba, lalu bulan ke-10 dan ke-11 berlalu dalam sekejap mata. Song Tian sedang duduk di luar kuil leluhur,
menjaga Wang Lin selama 11 bulan. Dia tidak terkejut bahwa Wang Lin bisa bertahan sampai sekarang, dan dia berspekulasi bahwa Wang Lin seharusnya bisa bertahan sekitar 1 tahun. Sebenarnya, waktu 1 tahun hanya cukup untuk membuat jiwa asal menjadi pecahan. Hanya satu orang gila bertahun-tahun yang lalu yang bertahan selama 28 bulan hingga pecahannya menjadi debu. Song Tian tidak melihat kembali ke kuil leluhur dan menghitung waktunya. Ketika bulan ke-12 berlalu dan 2 bulan lagi berlalu, seluruh si kuno menjadi gempar. Mereka semua memandangi patung leluhur kuno, bertanya-tanya siapa orang ini dan berapa lama orang itu bisa bertahan. Pada hari ini, di bulan ke-14, hanya satu kepala yang tersisa di bayangan. Itu dipenuhi dengan retakan, dan ketika semburan cahaya muncul dari dalam, itu runtuh. Ketika kepala bayangan itu runtuh, sepertinya tidak ada lagi bayangan di atas Wang Lin, tetapi jika seseorang menggunakan akal mereka akan menemukan sejumlah besar pecahan melayang di sekitar yang masih runtuh. Saat ini, tubuh Wang Lin tidak memiliki vitalitas, seolah-olah dia sudah mati. Darah di tubuhnya tidak lagi bergerak dan tubuhnya menjadi dingin. Dia kehilangan akal seolah-olah dia benar-benar mati. Keberadaannya hanyalah sebuah kemauan, keinginan untuk bertahan hingga akhir untuk menyatu kembali. Jika dia berhasil, dia akan terlahir kembali, tetapi jika gagal, dia akan menghilang. Fragmen tak kasat mata ini perlahan-lahan hancur seiring 4 bulan berlalu. Wang Lin telah mengalami perpecahan jiwa pertama selama total 18 bulan. Kali ini, bahkan Song Tian pun tergerak. Dia berbalik menghadap kuil dan melihatnya. Jika dia seperti ini, tidak perlu membicarakan orang-orang si kuno. 18 bulan telah membuat mereka terbiasa dengan lingkaran cahaya yang selalu ada. Namun, rasa tidak percaya yang mereka rasakan membuat mereka tidak bisa terbiasa dengan hal itu. Bulan ke-19, bulan ke-20, sampai bulan ke-27, Wang Lin telah bertahan selama lebih dari 2 tahun, dan di dalam kuil leluhur, sekitar 80% dari pecahan tak terlihat itu telah hancur total. Hanya beberapa pecahan yang tersisa yang terus terpecah. Bulan ke-30 telah berlalu. Selama 2,5 tahun ini, jika bukan karena Song Tian bisa merasakan kehendak Wang Lin di dalam kuil leluhur, dia akan mengira Wang Lin sudah mati. Orang gila, agar dia memiliki kekuatan seperti itu pasti ada hubungannya dengan kegilaan ini. Apakah dia tidak tahu bahwa kehancuran total menyebabkan kematian? Song Tian sudah berdiri. Dia berdiri di luar kuil dengan ekspresi tidak yakin. Ketika 30 bulan tiba, ada beberapa perubahan di hati Kaisar si kuno. Meski dia tetap memanggil Jidu seperti biasa, ada sesuatu yang tersembunyi di matanya. Namun, hanya dia yang tahu apa itu. Namun, yang tidak diketahui Kaisar adalah Jidu juga memperhatikan hal ini, tetapi dia tidak peduli. Pada saat ini, dia cemas, bukan karena posisinya sebagai kaisar, tetapi keselamatan ayah baptisnya. Ketika bulan ke-35 berlalu, bahkan Xuan Luo, yang selama ini menjaga Wang Lin di langit, menjadi cemas. Dia ingin mengingatkan Wang Lin tetapi takut akan terjadi kecelakaan. Bulan ke-36, Xuan Luo ragu-ragu ketika 9 lingkaran cahaya tiba-tiba bersinar terang. Cahaya menyebar ke segala arah dan menyapu seluruh ibu kota kekaisaran si kuno. Seluruh kota menjadi sunyi ketika semua anggota klan si kuno memandangi patung leluhur kuno. Xuan Luo bangkit dan dengan penuh semangat menoleh. Song Tian tersentak, lalu dia mundur 10.000 kaki dan menoleh. Di istana, Kaisar si kuno merasa gugup saat dia berdiri di samping jendela dan menatap ke arah kuil leluhur. Jidu secara pribadi tiba 10.000 kaki di luar kuil leluhur dan dengan cemas menoleh. Di kuil leluhur, cahaya menyinari tubuh Wang Lin yang tidak bergerak. Bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengembun di tubuhnya, membentuk bayangan yang berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Itu bersinar terang dan mengeluarkan tekanan yang mengejutkan. Ketika bayangan itu mengembun, 9 lingkaran cahaya di sekitar patung leluhur kuno tiba-tiba bergabung menjadi satu. Itu mengeluarkan cahaya terang dan membuat malam tampak seperti siang hari. Juga pada saat ini, lingkaran cahaya yang telah menyatu menjadi satu terpecah menjadi 18 lingkaran cahaya yang melayang di sekitar patung leluhur kuno. Perpecahan jiwa pertama selesai. 36 bulan, total 3 tahun.
Song Tian melihat pemandangan ini dan bergumam pada dirinya sendiri, perpaduan yang benar-benar hancur dan sempurna. Beberapa anggota klan kuno percaya bahwa leluhur kuno tidak mati dan masih hidup. Kebanyakan orang percaya bahwa meskipun leluhur kuno sudah mati, rohnya masih ada. Roh leluhur kuno masih menjaga ketiga klan. Kalau tidak, bagaimana adegan aneh yang terjadi selama persidangan di kuil leluhur di tiga klan bisa dijelaskan? Dan bagaimana berkah yang diberikan oleh patung leluhur kuno bisa dijelaskan? Bagaimana lingkaran cahaya yang muncul di sekitar patung leluhur kuno ketika seseorang sedang melalui pemisahan tiga jiwa Dao kuno dapat dijelaskan? Selama pemisahan tiga jiwa Dao kuno, ketika perpecahan jiwa pertama terjadi, 9 lingkaran cahaya muncul di sekitar patung leluhur kuno. Selama pemisahan jiwa kedua, 18 lingkaran cahaya akan muncul, dan selama pemisahan jiwa ketiga, total 27 lingkaran cahaya akan muncul. Pada saat ini, di kota kekaisaran, di luar patung leluhur kuno, 18 lingkaran cahaya bersinar dan riak menyebar ke segala arah, menarik perhatian semua orang di kota kekaisaran. Song Tian berdiri 10.000 kaki di luar kota leluhur, memandangi 18 lingkaran cahaya. Dia diam-diam merenung sejenak sebelum berbalik untuk pergi. 3 tahun lalu, dia datang untuk mengimbangi tindakannya dan ketenangan pikirannya sendiri. Sekarang dia telah menjaga Wang Lin selama 3 tahun. Meskipun dia bukan satu-satunya orang di sini, dia telah mengambil keputusan. Jika Wang Lin menghadapi bahaya selama 3 tahun ini, dia pasti akan membantu. Sekarang setelah pemisahan jiwa pertama selesai, dia merasa tidak ada alasan untuk tinggal. Dia tidak melihat ke belakang ketika kembali ke gunung asalnya. Dia berhenti memperhatikan kuil leluhur dan mulai berkultivasi. Wang Lin jelas merasakan kepergian Song Tian. Saat dia duduk di dalam kuil leluhur, bayangan di atasnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Meskipun tingkat kultivasi Wang Lin tidak meningkat, dia bisa merasakan bahwa dia lebih kuat dari sebelumnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan peningkatan kecil dalam kekuatannya masih mengejutkan. Jika saya dapat melewati malapetaka ini dengan sempurna setiap saat dan mendapatkan darah jiwa, akankah saya dapat melewati jembatan keempat ketika saya kembali ke jembatan penginjak surga? Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar. Dia melihat bayangan di atas kepalanya. Perpecahan 3 jiwa Dao kuno ini terkait dengan kemauan, tapi juga keberuntungan. Wang Lin mengerutkan kening, dan sekarang dia sepenuhnya mengerti mengapa begitu sedikit orang yang memilih untuk mencoba perpecahan total. Keberuntungan mungkin datang sekali, atau bahkan 2 kali, tapi 3 kali berturut-turut sangat tidak mungkin. Lalu untuk kedua kalinya, Wang Lin menutup matanya, dan setelah sekian lama, dia membukanya kembali. Dia bertekad. Keberuntungan itu penting, tetapi jika seseorang memiliki kemauan yang cukup kuat untuk melampaui segalanya, itu juga akan berhasil. Wang Lin membentuk segel dengan tangannya dan bayangan muncul di atasnya. Dia menutup matanya sekali lagi. Saat dia menutup matanya, bayangan di atas kepalanya bergetar dan retakan tipis muncul di sana. Perpecahan jiwa kedua dimulai. Di langit kota kekaisaran, Xuan Luo menunduk sambil tersenyum. Dia duduk dan terus menjaga muridnya. Dalam hatinya, meskipun Dao kuno membutuhkan perlindungannya, muridnya, yang akan melemah selama perpecahan jiwa ini, juga membutuhkan perlindungannya. Dalam sekejap, 3 tahun berlalu. 18 lingkaran cahaya di atas kota kekaisaran Si kuno tampaknya telah menjadi bagian dari kota tersebut. Banyak orang Si kuno sepertinya sudah terbiasa dengan keberadaan mereka. Meskipun mereka masih memperhatikan lingkaran cahaya, rasa ingin tahu mereka perlahan menghilang seiring berjalannya waktu. Sekarang mereka hanya punya satu tebakan tersisa di hati mereka. Mereka menebak berapa lama orang ini dapat bertahan dalam perpecahan jiwa kedua. Setelah 3 tahun berlalu, 3 tahun lagi berlalu. Setelah total 6 tahun, 18 lingkaran cahaya di sekitar patung leluhur kuno tetap ada. Hal ini membuat tidak ada perbedaan antara siang dan malam di kota kekaisaran. Bahkan di malam hari, cahaya dari lingkaran cahaya menerangi seluruh istana kekaisaran. 10 tahun telah berlalu sejak perpecahan jiwa kedua dimulai. Beberapa anak kecil yang lahir pada masa ini mengira langit kota kekaisaran selalu seperti ini.
Rumor perpecahan jiwa selama 10 tahun secara bertahap menyebar ke seluruh klan kuno. Bahkan orang-orang dari Dao kuno dan Ji kuno pun datang untuk melihatnya. Kaisar Si kuno sepertinya sudah menyerah pada beberapa ide yang tidak realistis dan berhenti memperhatikan patung leluhur kuno. Dia fokus membimbing Jidu untuk perlahan-lahan mewarisi tahta. Tinggal kurang dari 40 tahun lagi sampai Jidu mewarisi tahta. Bagi manusia, 40 tahun adalah separuh umur mereka, namun bagi klan kuno, meski lama, itu tidak jauh. Saat Jidu secara bertahap menguasai berbagai rahasia Si kuno, 3 tahun berlalu. Perpecahan jiwa kedua Wang Lin telah berlangsung selama 13 tahun. Setengah tahun yang lalu, tekanan kuat telah menyebar dari kuil leluhur dan menghasilkan kekuatan yang aneh. Xuan Luo khawatir saat dia melihat ke bawah dari langit. Bahkan akal sehatnya tidak bisa masuk, dan dia bisa merasakan bahwa dia bahkan tidak bisa masuk ke kuil leluhur dengan kekuatan yang mengelilinginya. Kekuatan ini milik leluhur kuno, dan berasal dari setetes darah jiwa itu. Ketika ini terjadi pada kuil leluhur, Song Tian, yang awalnya ingin mengabaikan ini, tiba-tiba membuka matanya. Ada sedikit keraguan saat dia melihat ke arah kuil leluhur. Tahun ke-13 berlalu dan tahun ke-14 tiba. Ketika kekuatan misterius menyebar, aura Wang Lin telah menghilang sepenuhnya. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati, bahkan keinginan yang tersisa selama perpecahan jiwa pertama tidak dapat dideteksi. Satu-satunya tanda yang menunjukkan fakta bahwa Wang Lin belum mati adalah 18 lingkaran cahaya di sekitar patung leluhur kuno. Tidak ada yang tahu bahwa pecahan bayangan Wang Lin yang tak terhitung jumlahnya telah hancur total menjadi debu 6 bulan lalu. Namun, setelah hancur, dia tidak dapat menyatukannya lagi. Wang Lin telah menggunakan kemauan kuat ini untuk mencoba menggabungkannya beberapa kali, namun masih belum berhasil. Keinginannya perlahan melemah setelah dia mencoba melakukan fusi beberapa kali, jadi sekarang sangat lemah. Seluruh vitalitasnya telah hilang dan hanya sedikit kemauan yang tersisa ketika dia mencoba untuk menyatu lagi dan lagi. Sejumlah besar titik cahaya akan berkumpul membentuk bayangan, namun segera menjadi tidak stabil dan runtuh menjadi debu sebelum menghilang. Ini adalah yang ke-13 kalinya. Wang Lin menggunakan sedikit kemauan yang tersisa untuk memulai fusi ke-14. Sejumlah besar titik cahaya mengembun ketika tahun ke-14 berlalu. Tahun ke-15 tiba. Ketika tahun ke-15 tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada 18 lingkaran cahaya di sekitar patung leluhur kuno. Hal ini menarik perhatian semua orang yang terbiasa dengan keberadaan lingkaran cahaya dan menyebabkan keributan di seluruh kota. Bahkan Kaisar Si kuno, yang tidak lagi memperhatikan hal ini, keluar dari kamarnya dan tampak seperti patung leluhur kuno. Dia menarik napas dalam-dalam. Jidu terbang ke udara dan dengan gugup menoleh. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Song Tian berdiri di puncak tanduk di Origin Mountain dan ekspresinya tidak yakin. Salah satu dari 18 lingkaran cahaya tiba-tiba meredup dan segera hancur berkeping-keping. Hasilnya, hanya tersisa 17 lingkaran cahaya di sekitar patung leluhur kuno. Wang Lin telah mencapai batas waktu perpecahan jiwa kedua. Jika semua 18 lingkaran cahaya menghilang dan dia belum menyatukan kembali jiwa aslinya, maka jiwanya akan hilang. Song Tian menarik napas dalam-dalam saat dia melihat ke kuil dan mengerutkan kening. Di langit, ketika Xuan Luo melihat ini, ekspresinya berubah. Dia secara alami tahu alasan dibalik hilangnya lingkaran cahaya. Dia tidak segan-segan menyerang kuil leluhur. Song Tian sudah lama mengetahui kehadiran Xuan Luo, tetapi dia tidak menunjukkannya. Ketika dia melihat sosok Xuan Luo, dia sedikit ragu tetapi tidak menghentikannya. Xuan Luo langsung tiba di depan kuil leluhur dan melangkah masuk tanpa ragu-ragu. Kekuatan pantulan yang kuat keluar dan mengguncang tubuh Xuan Luo. Dia tidak bisa masuk dan diblokir di luar. Pada saat ini, lingkaran cahaya kedua, ketiga, keempat, lingkaran cahaya ke-11 semuanya hancur satu persatu. Di luar patung leluhur kuno, hanya tersisa 7 lingkaran cahaya, memancarkan cahaya lembut. Namun, salah satu dari 7 lingkaran cahaya meredup, dan sepertinya bisa menghilang kapan saja. Wang Lin, Xuan Luo diblokir di luar kuil leluhur. Dia cemas dan mengirimkan perasaan ke kuil leluhur. Namun, itu seperti seekor sapi yang memasuki laut.
Xuan Luo tidak yakin apakah Wang Lin bisa mendengarnya. Tangannya membentuk segel dan lingkaran cahaya seperti matahari muncul di sekelilingnya. Dia melangkah ke kuil leluhur, tetapi dia hanya mengambil beberapa langkah sebelum dia terlempar kembali oleh kekuatan pantulan. Saat Xuan Luo terus mencoba, di dalam kuil leluhur, tubuh Wang Lin telah benar-benar kering seperti kerangka. Tidak ada setitik cahaya pun di sekelilingnya dan keinginannya begitu redup hingga hampir tak terlihat. Upaya fusi yang tak terhitung jumlahnya telah gagal, menyebabkan keinginannya hampir musnah. Suasana benar-benar sunyi, tapi sesaat kemudian, suara cemas bergema di tempatnya. Wang Lin! Wang Lin! Wang Lin! Mata Wang Lin terpejam dan dia tetap tidak bergerak. Namun, saat suara itu bergema, kilatan cahaya merah datang dari tubuhnya yang seperti kerangka. Lampu merah ini adalah darah jiwa di dalam tubuhnya. Kilatan ini seakan menerangi kegelapan jauh di dalam kuil leluhur. Waktu berlalu, tapi tidak diketahui berapa lamanya. 4 lingkaran cahaya lagi telah menghilang dan sekarang hanya tersisa 3. Banyak cahaya yang menyelimuti dunia selama bertahun-tahun telah menghilang, dan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, malam menjadi berbeda. Namun, tidak ada seorang pun yang berkultivasi pada malam ini. Mereka semua memandangi patung leluhur kuno, dan bahkan napas mereka seakan terhenti. Kemudian salah satu dari 3 lingkaran cahaya di sekitar patung leluhur kuno berjuang seperti nyala lilin tertiup angin sebelum padam. Terengah-engah bergema di seluruh kota kekaisaran dan hampir semua orang menarik napas dalam-dalam. Lingkaran cahaya lain menghilang, dan sekarang hanya tersisa 1. Dan lingkaran cahaya ini juga perlahan meredup. Wang Lin, bangun! Xuan Luo melayangkan pukulan ke kuil leluhur dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan surga. Raungan ini bergema di seluruh kota kekaisaran seperti guntur dan akhirnya bergegas menuju kuil leluhur. Dia melangkah ke kuil leluhur dengan paksa sekali lagi dan ditolak oleh kekuatan pantulan. Xuan Luo sangat cemas. Dia pernah mengalami pemisahan 3 jiwa Dao kuno sebelumnya. Selama lingkaran cahaya itu masih ada, meskipun tidak ada vitalitas atau kesadaran, itu bukanlah kematian, tapi sesuatu seperti tidur. Jiwa yang tertidur. Jika Wang Lin bisa terbangun dari tidurnya, selama lingkaran cahayanya masih ada, akan ada peluang untuk bertahan hidup. Inilah sebabnya dia memilih untuk datang menjaga Wang Lin. Tapi begitu semua lingkaran cahaya menghilang, tidur ini sama dengan kematian sesungguhnya. Wang Lin, aku gurumu, Xuan Luo. Cepat, bangun! Xuan Luo meraung sambil memfokuskan seluruh suaranya ke kuil leluhur yang tidak bisa dia masuki. Ketika suaranya bergema di seluruh kota kekaisaran si kuno, itu mengejutkan semua orang. Hampir semua orang bertanya-tanya siapa yang mengalami musibah di kuil leluhur. Akhirnya ada jawaban untuk pertanyaan ini. Saat Xuan Luo meraung dengan cemas dan bergema di seluruh kota kekaisaran si kuno, lingkaran cahaya terakhir yang tersisa menjadi semakin redup. Sepertinya itu bisa hilang kapan saja. Jauh di dalam kuil leluhur, cahaya darah di tubuh Wang Lin berkedip lebih keras. Siapa yang memanggilku? Wang Lin sepertinya tertidur di tempat yang aneh. Tempat itu buram dan dia berjalan dengan membabi buta sampai dia merasa seperti ada suara yang memanggilnya. Di mana aku? Wang Lin masih bingung. Suara yang memanggilnya muncul dan menghilang. Ketika dia ingin mendengarkannya, itu sudah tidak ada lagi. Bagaimana saya bisa sampai di sini? Wang Lin merasa bingung saat dia berjalan ke depan. Langit di sini gelap dan bumi tertutup kabut. Seluruh dunia tertutup kabut, jadi dia tidak bisa melihat jauh. Tempat ini adalah reruntuhan. Tidak ada kehidupan di dunia ini, seolah-olah telah ditinggalkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Gunung itu tidak lagi hijau, sekarang menjadi abu-abu karena kekalahan. Siapa aku? Kebingungan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Dia sepertinya memiliki banyak kenangan, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa dia, mengapa dia ada di sini, dan di mana tempat ini berada. Bangun, bangun! Suara itu bergema samar sekali lagi dan Wang Lin berhenti. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Dalam kebingungannya, Wang Lin ingin melihat ke belakang, tetapi pada saat ini, dia tampak melihat gunung di tengah kabut di depan. Salju 7 warna turun di gunung, dan itu sangat indah. Ada sosok samar-samar di puncak gunung.
Dia hanya bisa melihat secara samar-samar bahwa itu adalah seorang pria yang memegang tubuh. Rambut panjangnya tertiup angin. Adegan ini dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Wang Lin menatap sosok ini. Sosok ini membuatnya merasakan keakraban. Perasaan ini membuat tubuhnya gemetar. Raungan sedih datang dari sosok di gunung. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh ke langit, dan itu bergema ke segala arah. Raungan ini mengandung kekuatan tembus yang membuat hati Wang Lin bergetar semakin hebat. Saat suara gemuruh ini bergema, langit yang redup mulai bergetar dan riak yang tak terhitung jumlahnya bergema, membuatnya tampak seperti langit akan hancur. Sepertinya langit pun tidak bisa menahan auman orang ini dan akan runtuh. Langit dan bumi, sosok itu mengeluarkan suara gemuruh, tapi saat sosok itu mengucapkan dua kata itu, suara familiar lainnya muncul. Wang Lin, bangun. Suara ini sepertinya muncul begitu saja. Ketika muncul, gunung yang dilihat Wang Lin menghilang dan sosok yang memegang tubuh yang mengaum di langit juga menghilang. Tubuh Wang Lin bergetar dan tanpa sadar dia berbalik dan melihat ke belakang. Ketika dia berbalik, ada suara gemuruh di benaknya. Dia ingat, dia adalah Wang Lin, dan dia sedang mengalami bencana di kuil leluhur si kuno. Dia berusaha menyatukan jiwanya setelah jiwa kedua terbelah. Setelah dia ingat, tidak ada lagi kebingungan di matanya, digantikan dengan kejelasan. Pada saat yang sama, jauh di dalam kuil leluhur, ada seorang lelaki tua berambut putih gemetar 100 kaki dari Wang Lin. Orang tua ini mengenakan pakaian yang sama dengan Xuan Luo. Namun, dibandingkan dengan penampilan pemuda Xuan Luo biasanya, ada perbedaan besar. Wang Lin, bangun, lelaki tua itu meraung, suaranya serak. Wang Lin perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat lelaki tua itu memperlihatkan ekspresi gembira. Namun, dia tidak bisa menahan kekuatan pantulan dan terlempar keluar dari kuil leluhur. Guru, gumam Wang Lin, melihat ke arah mana Xuan Luo pergi. Dia melihat rambut putih Xuan Luo dan tahu dia tidak akan pernah bisa melupakan ini seumur hidupnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tangannya membentuk segel. Cahaya dalam jumlah besar muncul di hadapannya dan berkumpul di atas kepalanya membentuk bayangan. Ketika Xuan Luo dikeluarkan dari kuil leluhur, dia melihat lingkaran cahaya terakhir perlahan menghilang. Lingkaran cahaya yang akan menghilang terbentuk kembali dan bersinar terang. Kemudian lingkaran cahaya kedua, ketiga, keempat. 12 lingkaran cahaya muncul kembali dan bersinar terang. Tak lama setelah itu, lingkaran cahaya ke-13, ke-14, ke-18 muncul kembali. Seluruh kota kekaisaran si kuno menjadi sunyi karena hal ini. Setelah hening sejenak, keributan besar bergema di seluruh kota. Saat keributan bergema, lingkaran cahaya ke-19 muncul di sekitar patung leluhur kuno. Hingga terbentuklah lingkaran cahaya ke-27. Mereka bersinar terang dan riak bergema. Sekarang, bukan hanya kota kekaisaran, tapi bahkan gunung asal pun diselimuti oleh cahaya ini. Xuan Luo mengungkapkan senyuman. Dia tidak tinggal di luar kuil leluhur. Ketika lingkaran cahaya ke-27 muncul, dia muncul di langit dan duduk. Dia tahu ini belum berakhir, Wang Lin masih harus melalui perpecahan jiwa terakhir. Di kuil leluhur, ada bayangan besar di atas kepala Wang Lin yang hampir memenuhi seluruh kuil leluhur. Bayangan ini puluhan kali lebih besar daripada setelah jiwa pertama terbelah. Dia mengangkat kepalanya dan bayangan itu juga melihat ke atas. Tatapannya seolah menembus kuil leluhur, dan dia melihat senyum tipis Xuan Luo. Guru. Tatapan mereka bertemu, dan setelah sekian lama, Wang Lin menundukkan kepalanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Meskipun perpecahan jiwa kedua sangat berbahaya, itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia lihat ketika dia bingung. Dia tidak bisa tidak memikirkan sosok yang memegang tubuh dan mengaum ke langit.